Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah fakta geopolitik yang jarang disadari banyak orang. Beberapa hari terakhir, dunia sibuk menyoroti konflik besar antara Israel dan Iran. Media internasional membicarakan ancaman perang regional, serangan udara, bahkan kemungkinan krisis energi global. Namun, pernahkah terpikirkan oleh Anda bahwa di balik sorotan besar itu ada satu medan perang yang sebenarnya tidak pernah berhenti? Saat perhatian dunia tertuju ke Iran, pertempuran di Gaza ternyata tetap berlangsung. Serangan militer masih terjadi, target masih diburu, dan strategi perang tetap berjalan seolah tidak terpengaruh oleh krisis yang lebih besar. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa Israel masih terus menyerang Hamas di Gaza, bahkan ketika konflik dengan Iran sedang memanas? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Beberapa hari terakhir, perhatian dunia hampir sepenuhnya tersedot ke konflik besar antara Israel dan Iran. Sejak akhir Februari 2026, berita internasional dipenuhi laporan tentang serangan udara lintas negara, ancaman perang regional yang semakin luas, serta kekhawatiran bahwa konflik ini bisa mengguncang stabilitas energi global. Banyak analis mulai berbicara tentang kemungkinan Timur Tengah memasuki fase konflik paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik sorotan besar itu, ada satu fakta yang jauh lebih sunyi. Fakta ini jarang muncul di headline utama media internasional. Perang di Gaza ternyata tidak pernah benar-benar berhenti. Situasi ini kembali terlihat jelas pada 8 Maret 2026. Pada hari itu, sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah kendaraan di Gaza City. Menurut laporan medis setempat yang dikutip oleh Reuters, beberapa orang tewas dalam serangan tersebut. Militer Israel kemudian menyatakan bahwa target serangan adalah anggota Hamas yang sedang merencanakan operasi terhadap pasukan Israel. Serangan tersebut bukan sekedar insiden kecil di tengah perang yang lebih besar. Insiden itu justru menjadi salah satu peristiwa paling mematikan di Gaza sejak konflik Israel dan Iran mulai memanas sekitar 1 minggu sebelumnya. Fakta ini mengungkap sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka. Ketika dunia mulai berbicara tentang kemungkinan perang regional antara Israel dan Iran, operasi militer Israel terhadap Hamas di Gaza tetap berjalan. Tidak ada jeda, tidak ada penghentian operasi, tidak ada tanda bahwa medan pertempuran itu ditinggalkan. Di lapangan, dinamika militer masih berlangsung. Tank Israel masih menembakkan artileri, pesawat tempur masih melakukan serangan udara. Target yang diserang bukan wilayah secara acak, melainkan individu atau kelompok yang dianggap terlibat dalam aktivitas militan. Beberapa hari sebelumnya, pada 3 Maret 2026, Israel sempat menutup perlintasan bantuan kemanusiaan di Kerem Shalom ketika ketegangan dengan Iran meningkat. Perlintasan itu kemudian dibuka kembali secara bertahap untuk memungkinkan bantuan masuk ke Gaza. Langkah tersebut menggambarkan situasi yang sangat kompleks. Di satu sisi, perang regional sedang berkembang dengan cepat. Di sisi lain, operasi militer di Gaza tetap berlangsung dalam ritme yang hampir tidak berubah. Bagi sebagian warga Gaza, kondisi ini menciptakan perasaan bahwa konflik di wilayah mereka semakin tenggelam dari perhatian global. Banyak laporan menyebut bahwa masyarakat setempat khawatir situasi kemanusiaan akan semakin terabaikan karena fokus dunia kini tertuju pada eskalasi yang jauh lebih besar. Namun dari sudut pandang militer Israel, dinamika ini memiliki logika yang berbeda. Bagi mereka, Gaza bukanlah konflik yang bisa ditunda hanya karena ada krisis lain yang lebih besar. Gaza tetap dianggap sebagai medan pertempuran aktif. Setiap informasi intelijen tentang rencana serangan dianggap cukup penting untuk memicu operasi militer. Inilah gambaran yang sering tidak terlihat oleh publik internasional. Dunia sedang melihat Timur Tengah melalui lensa konflik Israel dan Iran, tetapi di lapangan, pertempuran lain masih berjalan di bawah radar. Gaza tidak pernah benar-benar berhenti menjadi bagian dari konflik tersebut.
Untuk memahami mengapa operasi militer di Gaza tetap berlangsung, perlu melihat kembali titik awal konflik yang mengubah seluruh peta keamanan Israel. Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melancarkan serangan besar ke wilayah Israel Selatan. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan ratusan lainnya dibawa sebagai sandera ke Gaza. Peristiwa tersebut langsung mengguncang struktur keamanan Israel dan memicu perang yang berlangsung hingga sekarang. Sejak saat itu, pemerintah Israel berulang kali menegaskan satu tujuan utama: menghancurkan kemampuan militer Hamas. Pernyataan ini tidak hanya muncul sekali. Dalam berbagai kesempatan sejak akhir 2023 hingga sepanjang 2024 dan 2025, para pemimpin Israel menegaskan bahwa perang di Gaza bukan sekadar operasi militer sementara. Tujuannya adalah memastikan bahwa kelompok tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan serangan besar terhadap Israel. Ketika memasuki tahun 2026, posisi tersebut tidak berubah. Bahkan ketika ketegangan dengan Iran meningkat, strategi dasar Israel tetap sama. Situasi ini terlihat jelas dari pola operasi militer yang dilakukan di Gaza. Serangan yang terjadi pada 8 Maret 2026 menjadi contoh bagaimana operasi tersebut dijalankan. Targetnya bukan serangan skala luas terhadap wilayah tertentu, tetapi individu yang disebut sedang merencanakan aktivitas militan. Dan pendekatan ini sering disebut sebagai targeted strike. Operasi semacam ini biasanya dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang dianggap menunjukkan ancaman langsung terhadap pasukan atau wilayah Israel. Alasan dibalik strategi tersebut berkaitan dengan kondisi militer Hamas yang masih dianggap aktif. Meski sebagian besar wilayah Gaza telah mengalami kerusakan besar selama perang panjang, jaringan militan Hamas belum sepenuhnya hilang. Militer Israel berulang kali menyatakan bahwa kelompok tersebut masih memiliki struktur bawah tanah yang luas. Terowongan, sel kecil, dan unit bersenjata yang bergerak secara tersembunyi dianggap masih mampu melakukan serangan mendadak. Itulah sebabnya operasi militer di Gaza sering bersifat terbatas namun berulang. Targetnya adalah individu atau kelompok kecil yang dinilai sedang menyiapkan serangan. Fakta bahwa operasi semacam ini tetap terjadi pada awal Maret 2026 menunjukkan bahwa Gaza masih dipandang sebagai front aktif. Hal ini juga terlihat dari rangkaian insiden yang terjadi sebelum konflik Israel dan Iran meningkat. Pada 7 Januari 2026, militer Israel melaporkan melakukan serangan setelah pasukannya ditembaki di Gaza City. Beberapa pekan kemudian, laporan bentrokan lain juga muncul ketika operasi militer dilakukan terhadap target militan di wilayah tersebut. Situasi ini menegaskan bahwa konflik di Gaza tidak pernah benar-benar berhenti, bahkan ketika intensitas pertempuran menurun dibandingkan masa awal perang. Dalam perspektif militer Israel, menghentikan operasi di Gaza justru dianggap beresiko. Banyak pengalaman konflik sebelumnya menunjukkan bahwa periode tenang sering dimanfaatkan kelompok militan untuk memperkuat kembali struktur mereka. Karena itu, operasi yang bersifat terbatas tetap dilakukan untuk mencegah jaringan tersebut pulih. Strategi inilah yang menjelaskan mengapa serangan di Gaza masih terjadi pada saat yang sama ketika konflik regional mulai meluas. Bagi Israel, ancaman terhadap keamanan negara tidak datang dari satu arah saja. Front Gaza tetap dipantau secara ketat karena dianggap memiliki potensi ancaman langsung. Memahami pertempuran yang terus berlangsung di Gaza tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang lebih luas di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik di kawasan ini semakin terlihat seperti jaringan konflik yang saling terhubung, bukan sekedar perang yang berdiri sendiri. Perkembangan terbaru pada awal Maret 2026 semakin memperjelas gambaran tersebut. Ketika ketegangan antara Israel dan Iran meningkat tajam, situasi di kawasan langsung berubah menjadi sangat kompleks. Pada 3 Maret 2026, laporan internasional mulai menyoroti bagaimana konflik antara Israel dan Iran memicu kekhawatiran besar terhadap stabilitas kawasan. Harga minyak global melonjak karena pasar energi khawatir pasokan dari Timur Tengah bisa terganggu jika perang meluas. Di saat yang sama, konflik tersebut juga mulai mempengaruhi aktor lain di kawasan. Pada 4 Maret 2026,
kelompok Hizbollah di Lebanon dilaporkan meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel Utara. Serangan itu memperlihatkan bagaimana konflik yang awalnya terfokus pada satu wilayah dapat dengan cepat meluas ke front lain. Hizbollah sendiri selama bertahun-tahun dikenal sebagai kelompok yang memiliki hubungan erat dengan Iran. Dukungan logistik, pelatihan militer, serta teknologi persenjataan dari Iran membuat kelompok ini menjadi salah satu kekuatan militer non-negara paling kuat di kawasan. Perkembangan ini memiliki implikasi besar bagi perhitungan strategi Israel. Dari sudut pandang militer Israel, ancaman keamanan tidak datang dari satu titik saja. Ada beberapa front yang harus dipantau secara bersamaan. Di utara terdapat Hizbollah di Lebanon. Di level regional terdapat Iran yang memiliki pengaruh besar terhadap berbagai kelompok bersenjata di kawasan. Dan di selatan terdapat Hamas di Gaza. Ketiga elemen ini sering dipandang oleh banyak analis sebagai bagian dari jaringan konflik yang saling terkait. Dalam konteks inilah, operasi militer di Gaza tetap memiliki arti strategis yang besar. Jika Hamas mampu membangun kembali kekuatan militernya di Gaza, maka wilayah tersebut berpotensi menjadi salah satu front aktif yang bisa dimanfaatkan dalam konflik yang lebih luas. Situasi semacam ini pernah terjadi dalam berbagai konflik di Timur Tengah, di mana kelompok bersenjata membuka front baru untuk menekan lawan dari berbagai arah. Karena itu, strategi Israel sering digambarkan sebagai upaya untuk mencegah munculnya ancaman secara bersamaan dari berbagai wilayah sekaligus. Peristiwa yang terjadi pada 8 Maret 2026 memperlihatkan bagaimana pendekatan tersebut diterapkan di lapangan. Meskipun perhatian dunia terpusat pada konflik dengan Iran, operasi militer terhadap Hamas tetap dilakukan ketika intelijen menunjukkan adanya aktivitas yang dianggap berbahaya. Pendekatan ini menggambarkan cara Israel melihat konflik di Timur Tengah. Alih-alih memandang setiap perang sebagai konflik yang terpisah, Israel cenderung melihatnya sebagai bagian dari satu peta ancaman yang saling terhubung. Itulah sebabnya operasi militer di Gaza tidak berhenti hanya karena fokus dunia sedang beralih ke medan konflik lain. Di tengah eskalasi regional yang semakin luas, Gaza tetap berada dalam perhitungan strategis yang sama pentingnya. Konflik di Timur Tengah sering terlihat seperti satu peristiwa besar yang menyita perhatian dunia pada satu waktu. Namun, kenyataannya, kawasan ini hampir selalu bergerak dalam beberapa lapisan konflik yang berjalan bersamaan. Awal Maret 2026 memperlihatkan gambaran itu dengan sangat jelas. Ketika dunia menatap eskalasi antara Israel dan Iran, operasi militer di Gaza tetap berlangsung di bawah sorotan yang jauh lebih kecil. Peristiwa 8 Maret 2026 menjadi pengingat bahwa medan konflik di wilayah itu tidak pernah benar-benar berhenti. Bagi banyak pengamat geopolitik, dinamika ini menunjukkan bagaimana strategi keamanan di kawasan tersebut sering dibangun dengan pendekatan multi-front. Ancaman dibetakan dari berbagai arah dan setiap front tetap dipantau tanpa menunggu konflik lain mereda. Itulah sebabnya, bahkan ketika perhatian global berpindah dari satu krisis ke krisis lain, realitas di lapangan sering tetap berjalan dengan logikanya sendiri. Timur Tengah bukan sekadar satu cerita perang. Ia adalah rangkaian peristiwa yang saling terhubung, bergerak terus-menerus, dan seringkali terjadi di luar sorotan utama media dunia. Jika kamu ingin terus memahami fakta-fakta penting yang sering luput dari perhatian, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.